Pemirsa, sinetron Tukang Ojek Pengkolan yang sudah menghiasi layar kaca RCTI terlihat begitu fresh. Sehingga sitkom TOP yang kini diberi judul TOP Masih Ngojek sudah tentu mampu menghibur bagi penggemar setianya. Dan bukan hanya penggemar, para kru dan pemain juga merasa senang bisa terlibat dalam proses syuting sinetron kebanggaan pemirsa RCTI itu. Salah satu pemain TOP yang biasa dipanggil Babeh Otong Lalo mengaku bangga dan bahagia bisa tampil kembali di sinetron TOP yang juga membesarkan namanya. TOP Masih Ngojek ya, udah tayang. Nah sekalian ini Babeh ngasih tahu bahwa Babeh ada waktu lah buat silaturahmi dengan teman-teman Babeh, The Babeh Band. Paling enggak nonton ya, nonton terus. TOP Masih Ngojek. Nggak nyangka. Iya, nggak nyangka, surprise. Yang bijak itu Pak Aris Nugraha dengan RCTI dan MNC. Di saat gua sekarang umur berapa? 63 lah. Ya, masih berkarya. Ya, gitu aja. Banyak lah, banyak perubahan, lebih gacor lah. TOP yang sekarang lebih gacor lah, gitu, insya Allah. Babeh mengakui jika selama TOP vakum, ia bermain musik bersama bandnya tampil di sejumlah panggung. Sebab itulah, jelang syuting stripping, Babeh meluangkan waktunya bersama dengan rekan-rekannya. Satunya yang pemain drum, namanya Hari, Be. yang Emil ya. Bojai, Be. Oke, ini ada pemain bass. Bass. Minggat. Gua tocok. Kalau bermusik ya tahun 98. Nah, ini nama dia semua nih, dibohongin nama dia sebenarnya. Malah gua harusnya dulu pop ya gitu. Tapi karena cinta dengan budaya Betawi, kita terusin gitu. Ya, Babeh memang hobi bermusik, namun ia juga senang dan bangga menjalani syuting TOP Masih Ngojek. Lantas bagaimana Babeh membagi waktu antara bermusik dan syuting kejar tayang? TOP langgeng, panjang, paling enggak kayak dulu kan 8 tahun tuh Babeh. 3.600 lebih. Insya Allah lebih panjang, insya Allah. Sehat semua, semangat, harus semangat. Oke, dari Babeh Naim. Tonton di RCTI. Tukang Ojek Pengkolan Masih Ngojek. Terima kasih. Sementara itu, pasangan Fairuz Arafik dan Sony Septian yang memboyong keluarganya menjalani liburan ke Bali. Sonia mengaku datang belakangan lantaran Fairuz dan anak-anaknya berangkat lebih dulu, tetap merasakan keseruannya dalam momen liburan tahun ini. Yang di postingan lo atau Kak Fairuz kalau nggak salah, yang joget-joget itu memang momen menunggu malam tahun baru yang ada pakai cosplay gitu ya? Iya Gitu. Jadi sorenya kita berdoa bersama. Sebenarnya kan tahun baru kan kita lebih ke merayakan liburannya ya, bersama teman-teman, bersama teman, sama keluarga, sama orang yang kerja di rumah, tim Sonfly gitu. Nah begitu malam kita bilang nanti akan ada lomba best kostum. Temanya Bali, temanya pantai. Nanti ada hadiahnya. Jadi semua tim Sonfly sampai Abang Fas sampai Kakek Ejas mereka dandan, kita kasih kesempatan buat mereka ekspresikan diri mereka apa aja gitu kan. Oke, akhirnya nggak nyangka ngeliat semuanya pada kayak all out banget gitu. Ada yang jadi apa, ada yang bawa papan surfing, seneng aja gitu, mereka happy pada malam itu gitu. Nah setelah lomba best kostum ada lomba dance nggak boleh dilepas kostumnya. Jadi yang penting
pada malam itu kita ngasih kebahagiaan lah buat mereka, karena rezeki yang kita dapat kan ada andil mereka semua, andil anak-anak, andil istri, andil orang yang sudah bekerja bersama kita. Ya udah, kita berbagi kebahagiaan buat mereka dan mereka menikmati itu semua gitu. Pada dapat hadiah semua, besoknya mereka pada jajan, ada yang beli oleh-oleh buat keluarganya, ada yang akhirnya beli kacamata, ada yang beli baju, akhirnya mereka menikmati Bali lah dengan enjoy gitu. Seperti King Faas, Sony juga merasa betah berada di Pulau Dewata. Sebab Bali merupakan tempat yang penuh dengan kenangan dan tak terlupakan dalam kehidupannya. Sebab sejak menikah dengan Fairuz hingga memiliki anak yang ketiga, Pulau Bali merupakan saksi mata pertumbuhan cinta Sony dan Fairuz Arafiq. Banyak juga yang sering bilang, kenapa Bali lagi, Bali terus sih gitu kan. Katanya Bali tuh buat aku sama istri tuh kayak berkesan aja gitu. Jadi waktu honeymoon ke Bali, terus pulang honeymoon dapat Ejaz, terus pas ke Bali lagi waktu itu dapat Zafi, sekarang ke Bali lagi nggak berharap dapat lagi, udah cukup 3 aja. Tapi aku sama anak-anak memang agak senang ke Bali karena satu juga kan aku sama Fairuz udah bisa dibilang untuk 1 tahun kemarin sebelum tahun baru ini lumayan nabung lah ya, karena niatnya tahun ini tuh pengen ngebahagiain selain anak-anak, kasih reward lah buat tim Soundfly gitu, orang-orang yang bekerja di rumah kayak Bibi yang masak, kayak suster-suster, kayak yang nyetir, driver aku, sama editor, sama kameramen, semua pengen ngasih reward, ajak mereka jalan-jalan gitu. Ya mungkin kan Allah masih ngasih rezeki yang cukupnya untuk kita jalan-jalan ke Bali aja dulu gitu ya. Jadi ya udah, akhirnya kita memutuskan ya udah kita tahun ini ke Bali lagi, tahun baruan di Bali lagi gitu. Lumayan lama sih bisa dibilang 1 bulan karena ya udah selain pengen ngajak anak-anak dan tim Soundfly juga ini momen apa ya, bisa dibilang mungkin tahun depan Abang Fas udah mulai masuk SMP gitu. Kakak Eja sudah mulai masuk SD. Eja oke lah, masih bisa dijangkau. Fas ini yang takut udah nggak bisa dijangkau karena kan udah masuk SMP, takut nanti udah pelajarannya sudah beda, udah sosialisasinya udah beda sama temen-temennya, pasti dia akan menginjak masa remaja itu pasti udah beda lah gitu. Jadi kayak kita nggak mau kehilangan momen sama mereka, jadi ya udah kita ngabisin waktu aja sama mereka di Bali. Sony mengaku selama 1 bulan berada di Bali rasanya baru sebentar saja. Lantas bagaimana cerita seru momen pergantian tahun yang terlihat unik dan lucu di media sosial? Ya, selama liburan bukan hanya momen indah dan seru yang dirasakan. Sebagai orang tua, Sony dan Fairuz sempat merasakan ketegangan dan kepanikan menuju ke dokter ketika salah satu anaknya jatuh sakit. Udah, terus anaknya baik-baik aja. Terus akhirnya kita main water sport. Tiba-tiba si Ejas ngerasain, gak enak, kayak mau sendawa nggak bisa, terus kayak mau muntah nggak bisa. Kita panik dong, panik banget. Akhirnya selesai main yang harus kita makan malam di mana, kita langsung buru-buru naik mobil ke rumah sakit cari. Sedangkan di mobil tuh aja sudah kayak kayak nggak kuat untuk panik, apalagi Fairuz takut, ya kita sama-sama takut gitu. Sama-sama takut, nauzubillah min dzalik kalau sampai muntah gitu kan. Ya udah di mobil dia, aku udah teriak-teriak aja Eja sih, ya Allah, udah berdoa apa segala macam, takut dong gitu kan, nauzubillah min dzalik. Ya udah akhirnya aku coba alihin perhatian, ceritain dia. Aku punya cerita yang aku ngarang sendiri, yang sebenarnya aku lakuin setiap Abang Fas sama Ejas itu sebelum tidur gitu. Kita bikin cerita, ngarang lah fiksi-fiksi gitu, tapi bersambung terus sampai sekarang. Mereka suka itu. Nah, aku ceritain itu ke Ejas sepanjang perjalanan di mobil untuk mengalihkan sakitnya dia, pikirannya dia. Ceritain lama-lama dia nggak ngerasain. Terus dia mulai ketawa-ketawa di mobil segala macam. Sampailah kita di rumah sakit. Pas di rumah sakit pun ternyata alhamdulillah kondisinya udah sembuh. Qadarullah ya. Kakak udah nggak mual, nggak mau muntah sedikit, tapi sebenarnya udah enggak kayak segala macam. Jadi kayak mungkin doa dari Fairuz juga pas di mobil, yang lain juga doain juga. Terus mungkin aku juga alihin, dan mungkin memang dia nggak sakit, Allah kasihnya gitu ya, jadi nggak jadi gitu. Karena awalnya kita udah panik banget, mau muntah, udah nangis-nangis, udah teriak-teriak, ngeliat maps, setengah jam perjalanan, waduh apa segala macam, udah pada nggak kuat gitu kan. Tiba-tiba ya udah alhamdulillahnya sembuh, nggak kenapa-napa gitu. Karena aku alihin juga, dan mungkin juga memang Allah kasih kesembuhan buat dia.
Sonia ditemui mengaku pulang ke Jakarta sendirian dan berencana akan kembali ke Bali. Sebab Sony mengaku tengah menyelesaikan sejumlah pekerjaan agar segera kembali ke Bali menjemput keluarganya sekaligus menutup rangkaian momen liburan. Alhamdulillah 2023 ini Allah ngasih banyak hal banget ya. Allah ngasih banyak hal banget dibanding 2022 dan 2021 ya, mungkin semua orang mengalami ya ketika saat COVID apa segala macam. Allah ngasih banyak hal banget. Kalau untuk masalah yang sedang kita jalanin dalam hidup sih sebenarnya nggak ada ya, tapi mungkin aku sama Virus ini sekarang lagi berusaha bagaimana untuk ngebesarin anak, kebahagiaan anak dengan sungguh-sungguh gitu kan. Ditambah lagi paling yang bikin berat adalah mama aku sama mama Virus tuh sama-sama memang lagi sakit gitu ya. Jadi itu sih hal terberat yang kita jalanin gitu. Anak-anak ya udahlah, kita sebagai orang tua berusaha ngasih yang terbaik buat mereka. Tapi untuk orang tua selain kita berusaha ngasih yang terbaik, cuma kan sakit ini kan kita nggak bisa nggak bisa segampang itu ya Allah sembuhkan, Allah kasih kesembuhan. Ada proses untuk itu semua gitu. Jadi aku sama Virus ya sedang berusaha untuk berusaha ngasih yang terbaik buat mama gitu. Doain mama, ngasih pengobatan terbaik biar mama tuh sembuh gitu. Mama aku, begitu juga mama Virus. Insya Allah mereka semua sehat, sembuh, panjang umurnya gitu dalam keberkahan. Lebih ke situ sih, karena yang dijalanin masalah karir, Masya Allah, tabarakallah, Allah kasih banyak banget ya Allah kebaikan gitu buat aku, buat Virus. Allah kasih untuk masalah rumah, kendaraan, semua segala macam Allah bebaskanlah sekarang saat ini dari urusan-urusan finansial seperti itu gitu. Jadi kayak impian setiap orang untuk sukses dunia akhirat ya gitu. Ya akhirat kita sama-sama tahu lah, kita perbaiki iman takwa kita, ibadah kita, semua udah pasti harus kita lakuin. Semoga juga aku sama Virus ibadahnya juga bisa semakin baik lagi. Anak-anak juga bisa hafalannya semakin banyak lagi. Seneng banget ngeliat anak-anak kalau nantinya udah mulai ya namanya anak-anak sholat pasti harus disuruh apa segala macam, wajar ya, tapi nanti akan senang banget ngeliat mereka sholat ketika udah gak harus disuruh lagi. Itu udah happy banget, walaupun sekarang pas udah mulai di tahap itu.